3, 2, 1. Iseng. Iya itu. Wah, ngeri banget. Next. Kalau tahun lalu dapat angpau berapa nih? Paling ya se-UMR lah. Wow. Gitu. Gak usah kerja ya. Paling nggak buat beli tiket bisa lah. Mau banyak banget ya. Beli tiket ke Tiongkok di search aja ya. Sekali berapa. Halo Media People, jumpa lagi di Hello Weekend Special YouTube Edition. Kali ini bareng aku Regina yang akan menemani kalian 1 jam ke depan bersama bintang tamu yang spesial banget. Nah, kali ini bintang tamunya ini spesial banget karena kita ngundang Koci Jawa Timur. Halo Kak. Hai. Halo. Halo. Thank you banget udah diundang ya. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Kenalin, namaku Gideon. Aku merupakan first runner up di Koko Cici Jawa Timur tahun 2022. Halo, perkenalkan nama saya Cici Goldie. Saya angkatan 2020, pertama kalinya Koko Cici Jawa Timur dibentuk. Kalau dari aku sendiri sih sekarang kesibukannya lagi lanjut studi di China. Nah, ini khusus buat Amitia, makanya aku datang ke Indonesia. Bener. Buat Amitia aja. Untuk Amitia. Baru 3 hari lalu mendarat loh. Baru 3 hari lalu. Effort banget ya buat ngobrol sama Amitia. Kalau untuk dirinya? Kalau aku sekarang udah lulus, terus kayak lagi usaha sendiri, buka online shop, atau ya buka UMKM kecil-kecilan lah. Ada di bidang perhiasan wanita. Perhiasan wanita. Ya, jadi biar cewek-cewek makin pede, makin cantik. Ya, jadi kalau ditanya sejarah nih ya, itu berangkatnya memang karena pada waktu itu sebenarnya aku sendiri juga nggak tahu nih kalau Jawa Timur ternyata ada pageant yang namanya Koko Cici Jawa Timur, gitu kan. Nah, singkat cerita, waktu itu aku sendiri lagi kerja di Surabaya juga, terus fokusnya juga skripsi udah kelar. Jadi kayak, wah aku rasa ada yang kurang nih, kira-kira apa ya buat cari pengalaman baru. Di situ temenku dari kampus, mereka dorong kayak, kamu nggak mau nyoba ke Koko Cici Jawa Timur nih. Jujur kalau buat aku pribadi sebenarnya, aku nggak pernah tertarik dengan dunia pageant. Karena di bayanganku, dunia pageant itu selalu mengandalkan cuma sekedar, oh paling ya yang menang yang ganteng, yang cantik gitu kan. Bener. Nah terus singkat cerita, nyoba nih kayak, oh ya wes lah, oh mumpung nganggur. Jadi ya udah kita coba-coba dulu dan ternyata ikut prosesnya mulai kelihatan lebih nyaman juga. Terus mulai kenal dengan orang-orang baru, teman-teman baru, dan di situ akhirnya jadilah Koko Gideon yang sampai sekarang ada. Gitu. Berarti awalnya cuma gara-gara nganggur aja biar ada kegiatan gitu ya. Betul. Ternyata jadi Koci Jatim. Ternyata jadi Koci Jatim. Runner up juga. Runner up 2. Rezekinya nggak kemana ya. Bener. Ini kayak gampang-gampang susah ya jawabnya. Jadi dulu itu aku tahu ada Koko Cici itu di Jogja. Tapi waktu itu Jawa Timur belum ada. Kepingin waktu itu ya, waktu aku zaman kuliah mau ikut tapi nggak bisa gitu. Masa harus ke provinsi lain gitu. Ya udah, diem-diem aja gitu. Ternyata kok puji Tuhannya di tahun 2020 itu baru ada pengumumannya. Pertama kali dibuka Koko Cici, ya udah, ya nggak pikir panjang aja. Karena udah lama kepingin ada sebuah platform yang bisa membuat para pemuda-pemudinya itu makin cinta dengan budaya Tionghoa, makin tahu tradisi kayak Imlek, tradisi bakcang, meronde, mooncake, dan banyak lainnya. Itu sih sesederhana itu akhirnya aku cobain Koko Cici Jawa Timur di tahun 2020. Kalau aku dari lahirnya di Banyuwangi. Banyuwangi. Betul, di Banyuwangi, tapi mulai SMP, mulai SMA, sampai kuliah, aku selalu ada di Surabaya karena jadi ya dari SMP udah mulai ngerantau. Oh, dari SMP udah mulai ngerantau. Betul, dan sekarang lanjut lagi ngerantau tapi di luar negeri, di rumah orang malah. Kalau tinggalnya? Aku lahir besar tinggal asli Surabaya. Asli Surabaya. Arek Surabaya. Ya, betul. Arek Surabaya berarti. Oke. Kalau dari aku, yang paling kelihatan memang lebih ke ini sih, lebih
ke culture-nya lebih disadarkan. Karena sekalipun aku sebenarnya memang dari keturunan Tionghoa juga, tapi problemnya adalah banyak keturunan Tionghoa yang sebenarnya di Indonesia, mereka bahkan nggak tahu nih budayanya apa aja. Masih banyak seperti betul, itu ya. kalaupun tahu budayanya, mereka nggak tahu latar belakangnya gimana. Mereka cuman sekedar kayak, oh ya udah, ya wis memang tanggalnya, papa mamaku nyuruh, kayak gitu kan. Nah akhirnya karena aku ikut koci, mulailah dikenalin kayak budaya Tionghoa itu ada ini banyak banget. Dan itu akhirnya kebawa lah sampai waktu aku berangkat ke China. Dan di situ kan mereka sering banget nih ngadain event-eventnya, apalagi kan memang budaya Tionghoa, basicnya, dasarnya juga berangkat dari mereka. Akhirnya ketika mereka ngadain festival, misalkan kayak festival bakcang, festival ronde, bahkan yang hari ini yang bakal rame setelah ini adalah Imlek. Di situ aku udah tahu nih, kayak oh sejarahnya kayak gini. Jadi mereka nggak perlu repot-repot jelasin. Bahkan waktu aku cerita tentang budaya Tionghoa di Indonesia, mereka pun kaget. Oh ternyata di luar China ada juga ya yang ngerayain dan sama. Kayaknya zamanku udah diborong semuanya ya, Gideon. Kurang lebih sebenarnya hampir sama, tapi mungkin kalau dari segi ceweknya ini yang perlu apa ya disyukuri adalah aku sekarang bisa pakai high heels sekitar 10-12 cm selama kurang lebih 5 jam berdiri sambil senyum gini itu sih ya itu dilatih ya. Awalnya nggak bisa atau awalnya nggak bisa dong. Oke, awalnya nggak bisa. Sebelum ikut coaching nggak bisa, setelah ikut coaching akhirnya bisa gitu. Jadi mungkin dulu nggak kebiasa pakai high heels, dulu kurang dalam tanda kutip feminim gitu, kurang cewek, kurang apa. Kalau sekarang mah pakai high heels 10 cm jalan di aspal aku siap gitu. Suka dukanya apa ya? Karena gini, pertama kali aku ikut Koko Cici itu, Koko Cici pertama kali diadakan di Jawa Timur. Pertama kali banget, sebelumnya belum ada. Jadi mungkin, dan itu ketika pandemi. Pandeminya kan 2020 awal, nah ini aku 2020 akhir, di sekitar November. Jadi tantangannya di situ pasti pakai masker, itu 12 jam gitu mungkin ya sehari. Kemudian pakai face shield juga, jadi kan terbatas banget untuk berinteraksi, tapi harus karantina harus tetap berjalan. Kemudian dari segi karantinanya sendiri itu materinya banyak, nggak cuma tentang leadership, organization, ada juga grooming, semuanya budaya Tionghoa juga pariwisata itu semuanya harus dijalani semua, harus on time. Kemudian ketika grand final juga gitu, itu pertama kali mungkin public speaking, speech yang panjang gitu. Dikasih mic gitu, bukan tanya jawab ya bentuknya. Nah itu kan suatu suka duka ya, tantangan lah ya. Kalau dari aku pribadi sih sebenarnya yang paling menarik ya, mungkin kalau bisa dibilang yang paling berkesan juga, itu memang persiapan waktu di karantina. Jadi kebetulan aku di tahun yang 2022 itu angkatan yang ketiga. Angkatan ketiga, dan aku rasa dari segi panitia mereka udah lebih prepare. Kayak gitu kan. Jadi karena mereka lebih prepare, jatuhnya mereka juga lebih tegas. Mereka lebih tegas, akhirnya acara, kegiatan kayak gitu semuanya udah lebih di planning dan ketat lah. Lebih benar, udah tertata banget. Nah dari situ mulailah diajarin sama kayak Cigoldi tadi, diajarin banyak hal. Mulai dari financial management, mulai dari culture budaya Tionghoa, bahkan kami juga dibekali berbahasa Mandarin. Kayak gitu. Nah, hal-hal yang kesannya kecil kayak gini, ini justru yang membekali kami buat persiapan di karantina, bahkan di hari H, dan bahkan sampai saat ini. Jadi, kalau misalkan ditanya, apa yang paling berkesan ya? Ya bisa belajar Mandarin lagi. Yang dulu kayak kesannya, aduh, ngapain sih belajar Mandarin? Bener. Dan sekarang Mandarin. Didorong nih buat, ayo belajar, ayo mulai dikenalin nih sama kayak misalkan, dari pemerintah provinsi, mulai ketemu juga dengan, sempat beberapa kali kami hadir dan menemani beberapa tamu-tamu VIP, mulai dari pejabat, mulai dari pebisnis, itu akhirnya dari situ mulai kebiasaan ngobrol, mulai paham, belajar dengan mereka. Nah itu hal-hal yang paling berkesan.
selama ada di Koko Cici kurang lebih sudah setahun dan ini mau ke 2 tahun. 2 tahun. Betul. Kalau aku pribadi mungkin karena udah terbiasa ngerantau ya, jadi udah terbiasa ngerantau dan waktu di karantina memang pressure-nya berat. Karena beberapa kali semisal kita bangun itu jam 5 pagi dan kita baru tidur itu kurang lebih jam 1, jam 2 pagi juga. Pagi ke pagi. Betul, itu sepadat itu. Dan itu memang yang paling berat lebih ke gimana cara kita prepare fisik kita. Karena kalau misalkan memang kita nggak biasa, ya akhirnya juga itu jadi bagian yang paling sulit. Even buat aku yang udah ngerantau beberapa kali dan mengalami itu memang sulit banget karena kita dari jam 5 udah mulai aktivitas, kalau Cicinya udah mulai make up dan kita dituntut sampai pagi dan itu selalu berdiri, senyum, Cicinya pakai heels dan itu tantangannya di situ. Tantangannya di situ. Dan kalau misalkan ditanya pernah nggak give up? Kalau give up nggak pernah, bosen pernah. Dan itu wajar. Nah tinggal waktu bosen nih, kira-kira apa ya yang bisa kita kerjain? Nah, kita tinggal carinya di situ. Cari alternatif supaya kira-kira kesannya nggak bosen nih. Nah biasanya kalau kami udah ngerasa kayak bosen ya, yuk bosen. Yaudah yuk pergi. Kita punya beberapa proker yang memang program kerja itu kita adakan keluar kota bareng teman-teman supaya kesannya kita ini di Koci bukan sebagai pegawai yang kerja untuk perusahaan gitu ya. Tapi kami memang pengen berangkatnya sebagai keluarga. Jadi kalau misalkan ada yang bosen, yuk kita sama-sama pergi yuk. Yuk kita sama-sama keluar yuk, kayak gitu. Jadi santai ya? Sesantai itu. Sesantai gitu. Betul. Jadi mungkin ada event yang terbesar kami, yakni pemilihan Koko Cici Jawa Timur 2024 yang akan terselenggara mulai bulan Maret nanti ya. Jadi Maret mulai dibuka. Semoga teman-teman Amitia People di sini mungkin ada yang mau join itu bisa langsung daftar. Namun sebelumnya karena Februari ini kita ada Imlek, itu kita banyak rangkaian acara Imlek yang mau kami adakan gitu. Salah satunya adalah pemilihan tapi buat yang kecil-kecil nih, dedek-dedek yakni Xiaoti Xiaomei. Kira-kira daftarnya gimana ya? Daftarnya gimana nih? Atau ada syarat-syarat khusus nggak ya? Nah, benar banget. Nah itu semua bisa dicek langsung di Instagramnya @kokocici_jawa_timur. Dan untuk requirement-nya sendiri sebenarnya kami nggak muluk-muluk banget. Apakah harus Tionghoa? Nggak. Kami terbuka. Apa harus Mandarin? Ya nggak juga. Berarti saya bisa? Bisa dong. Syaratnya simpel sih. Yang penting pertama adalah WNI. Kemudian memang berdomisili di Surabaya atau di Jawa Timur karena nantinya ketika program ini sudah mulai berjalan, karantina dan lain sebagainya, memang fokusnya akan di Surabaya. Nah takutnya kalau misalkan ada teman-teman nih yang tertarik join tapi merasa keberatan, aku tinggalnya ada di Banyuwangi, Situbondo, boleh kalau memang berminat dan kami welcome. Nah jadi buat Amitia People nih, tadi Koko dan Cici udah bilang nih, nggak Tionghoa nggak apa-apa kan? Boleh. Jadi bisa ikut semuanya langsung Bener aja banget. cek Instagramnya Koko Cici Jawa Timur. Ya, kalau mungkin aku sedikit cerita juga ya dari prosesnya gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan kami di Imlek itu memang kalau dari segi budaya Tionghoa, Imlek itu adalah event yang paling besarnya karena itu ibaratnya kayak tahun barunya mereka. Nah, mereka kalau misalkan kita di Indonesia kan memang kalendernya kalender Masehi nih. Iya. Nah, kalau di Tiongkok mereka lebih menggunakan kalender bulan atau kalau dalam bahasa Mandarin kalendernya mereka itu istilahnya adalah Nongli. Nah, ada beberapa hal yang memang boleh dikerjakan, ada memang beberapa hal yang pantangan yang juga masih terbawa sampai saat ini di Indonesia. Mungkin pernah dengar kalau misal istilahnya mau Imlek, nggak boleh potong rambut, nggak boleh bersih-bersih rumah. Dan itu memang masih ada, dan itu ada ceritanya sendiri. Nah, kemudian untuk H-1 persiapannya ngapain? Ya biasanya kalau di keluarga, itu kami mempersiapkan makan-makan bareng nih. Biasanya kalau nggak sama keluarga besar, paling nggak sama keluarga kecil, keluarga sendiri kayak gitu. Gini sih, itu kan memang tradisi yang turun-temurun. Dan kadang tradisi itu nggak selalu ada penjelasannya seperti apa ya, gue ya. Gitu. Kalau di logika aja nih, misalnya
ya memang kita tradisi yang dilakukan itu biasanya bersih-bersih. Ya iya dong, bersih-bersih rumah. Logikanya adalah karena bakal ada saudara yang mungkin datang ke rumah. Gitu. Orang Indonesia mungkin ngomongnya ujung-ujung ya, ujung-ujung. Ya kalau nggak bersih-bersih ya nggak mungkin gitu loh. Jadi kalau nggak dilakuin ya nggak ada sanksinya sih, tapi aneh aja masa saudara mau datang tapi rumahnya nggak bersih, kan kayak gitu. Jadi ya lebih ke itu sebenarnya moral value aja. Moral value aja Gitu, kan, ya. iya. Oke, kalau sesudah berarti logikanya itu udah dapat banyak angpau, ya kan? Kalau udah dapat banyak angpau, biasanya biar nabung atau enggak pergi nih ke toko emas beli apa ya? Buat beli simpenan tabungan. Itu kalau sesudah. Jadi yang pasti kalau kami sih keluarga Tionghoa selalunya ini ya, uang angpau itu kalau bisa ditabung ya, Betul. bukan dibelanjakan. Pun kalau dibelanjakan harusnya untuk sesuatu yang produktif. Nah sebenarnya hal-hal yang kayak mungkin kesannya kalau di Imlek gitu ya, kan yang paling diinget itu angpau. Iya, Kayak pasti. di sini kita Ini. udah ada angpau. Apa enggak ya? Mungkin bahas sejarahnya kenapa kok harus merah gitu ya. Nah sebenarnya dulu kalau dari sama yang tadi disampaikan Ci Goldi, kalau dari segi mitosnya, segi historisnya, dulu itu ada satu monster yang namanya Nien, dan itu setiap malam Imlek, dulu kan masih belum ada Imlek nih. Nah setiap di malam Imlek itu sendiri, nah dia selalu mencari anak-anak untuk dimakan. Nah singkat cerita, datanglah satu pahlawan namanya Jilang, dan dia dari situ mulai memberanikan diri untuk ngelawan. Nah caranya dia ngelawan adalah berpakaian merah, karena merah itu kesannya lebih mencolok. Kemudian karena si monster Nien tadi itu datangnya selalu malam, mereka selalu standby sampai malam, dan itu kebawa terus sampai saat ini. Jadi kalau istilahnya setiap malam Hamin satunya Imlek itu ada istilahnya, kalau dalam bahasa Mandarin itu Aoye. Itu ibaratnya kalau bahasa Jawa itu melekan. Melekan. Dan itu benar-benar melek, dan mereka tidak tidur sampai di Imlek di hari pertama. Nah kalau simbolisasi dari angpau sendiri itu sebenarnya pengen kayak ibaratnya kita itu ingin memberikan untuk mensupport, ada berkah nih buat kamu, semoga dari berkah ini itu bisa kamu kelola, bisa kamu pakai untuk hal yang sekiranya kamu butuh. Buah jeruk. Buah jeruk. Kenapa sih kok buah jeruk? Karena kalau misalkan kita belah nih jeruk, kan di dalamnya ada bulir-bulir. Iya. Nah itu melambangkan kekayaan. Sama dumpling atau jiaozi. Nah tapi kalau di Indonesia ada satu menu yang aku lupa itu istilahnya apa. Tapi di dalam menunya itu kayak kita ada beragam variasi. Terus nanti kita waktu ngerayain Imlek itu sama-sama kayak diangkat. Iseng. Nah itu dia. Itu yang beda Yang dari Indonesia dan Tiongkok. Mungkin kalau dari Cigoldi ada yang Itu malah yang menariknya itu aku jumpai di hotel. Jadi maksudnya kan banyak orang yang ngerayain Imlek itu juicy-nya malam kayak New Year's Eve. Yes. Itu di hotel itu ada kayak gitunya. Padahal selama ini aku hidup sudah 20 tahun lebih ya. Aku nggak pernah kayak gitu di rumah. sama. Iya. Di rumah itu biasanya makanan khasnya tuh ikan. Kenapa kok ikan? Dari Nian Youyu. Ya. Nian Youyu itu artinya setiap tahun tuh ada kelebihan atau surplus. Yu itu artinya surplus, tapi dia tuh kayak homofon gitu loh. Jadi Betul. punya kayak makna yang mirip gitu dengan yu yang artinya ikan gitu. Jadi ikan tuh simbolnya surplus, itu pertama. Terus yang di Indonesia tuh ada namanya kue keranjang. Nah yang kayak lengket-lengket itu penyajiannya itu biasanya disusun kayak kue tar yang bulat besar, terus makin lama makin kecil makin numpuk ke atas. Paling nggak buat beli tiket bisa lah. Paling ya se-UMR lah, gitu. Gak usah kerja ya. Ya, 1 tahun. Tahun baru Imlek aja. Makna Imlek kalau buat aku sama dengan historisnya, dan yang memang value-nya itu adalah kekeluargaan. Hampir sama sih, tapi mungkin alasannya itu adalah kayak kita itu di tradisi Tionghoa ataupun sebenarnya tradisi ketimuran ya, itu tuh ada istilahnya bakti terhadap orang tua atau bahasa Mandarinnya itu xiao. Nah itu tuh kita mau uphold value itu pertama. Terus ya kita bisa lah sambil merefleksikan ya, apalagi ada juga istilahnya tuh
kita kumpul keluarga setahun sekali gitu. Kenapa sih kok nggak disempetin gitu? Ya kalau orang barat kan bilang blood is thicker than the water. Jadi ya of course kita harus kumpul-kumpul keluarga untuk merayakan itu Imlek itu sebenarnya untuk kumpul-kumpul aja. Sebenarnya untuk apa ya, kekeluargaan itu nilainya nggak bisa dibeli, orang tua juga makin tua. Jadi ya keluarga itu emang yang satu-satunya yang bisa menerima kita apa adanya. Betul. Terus ini apa? Tinggal buka. Lima, empat, tiga, dua, satu. Tangan di atas. Nah, udah dapat berapa nih? Koko dan Cici nih. Aku kebetulan dapat 4. Dapat 4. Bener. Oh, Cicinya harusnya lebih bisa nih. Kayaknya dapat 4 juga nih. Oh, pas Sama. setengah, pas Pas setengah, pas setengah. Masa ada yang ini, ada yang setengah kayak gitu? Ini gimana cara ngepasnya tadi nih? Jadi bingung. Nggak tahu nih gimana. Enggak ini, karena nail artnya kali. Iya. Iya, sayang di nail art gak sih? Ketahuan nih. Ketahuan. Nih, jadi untuk pemenangnya dari segi kerapian kegedean sih. Untuk banyaknya juga lebih ke A little longer than a few minutes later. Cigoldi. Atau sama? Atau sama? sama. Sama ya. Kue Kue keranjang. Kue keranjang. Masa kue mangkok? Aku lali. Lali. Ya benar Cigol. Aku kue mangkok. Oke, sekarang yang kedua. Tiga, dua, satu. Angpau. Next. Tiga, dua, satu. Pian Lien. Wayang potehi. Gak gitu. Gak gitu. Tiga, dua, satu. Jeruk. Jeruk Oh, jeruk mandarin. Tiga, dua, satu. Iseng. Ya itu. Wah, ngeri banget. Next. Tiga, dua, satu. Telur. Ini telur rebus. Tapi aku lupa tahu telur rebusnya. Oh, Teh telur. iya. Teh. Bahasa Inggrisnya itu Jadi dicelup ya teh, direbus. Chinese tea egg. Oke. Tiga, dua, satu. Manisan. Satu. Angco. Sup angco. Sup delapan. Sup delapan. Oh. Tadi salah ya. Salah. Tiga, dua, satu. 汤圆。 Yuentang. 原张吗？汤圆，我不知道，我忘记了。啊，不，汤 Tangyuan. 圆。 Oh. Tiga, dua, satu. 饺 Jiaozi. 子。 Oh, udah. Oke, terima kasih buat Cigoldi dan Ko Gideon yang udah mau gabung Hello Weekend bareng Amitia. Oke, buat Amitia People, semuanya terima kasih udah ikutin acara kita bareng Koci Jatim bersama Cigoldi dan Ko Gideon. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen. Nanti Cigoldi juga mampir ya ke YouTube-nya course. Amitia untuk like, comment, subscribe juga ya. Amitia, We serve better.